Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin sampaikan dan berbagi sharing kepada teman-teman bahwa berdagang itu adalah sesuatu yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Karena itu berdagang adalah salah satu pintu rezeki yang paling banyak dan diperebutkan oleh banyak orang. Karena itu umat Islam diharapkan untuk lebih mengambil banyak peluang dari pedagang ini, karena Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, tapi Islam sangat menganjurkan kita untuk menjadi kuat dan lebih besar. Orang Islam yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang Islam yang lemah. Orang Islam harus kuat amalannya, harus kuat ibadahnya, harus kuat ilmunya, dan harus kuat nafkahnya. Oleh karena itu pebisnis akan bersama dengan para syuhada, yaitu pebisnis yang jujur, pebisnis yang amanah di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di cerita wirausaha kali ini. Di episode ketiga saya menampilkan seorang narasumber di mana beliau adalah seorang wirausaha di bidang ATK dan grosir terbesar di kota Parepare. Siapa dia? Mari kita berkenal langsung dengan beliau dan kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya baik. panggil Bapak Hamka atau Ustadz Hamka? Pak Hamka saja. Oke, ya. Baik, Bapak Hamka, ini kan Bapak adalah seorang hijrah boleh dikatakan ya, karena Bapak lahir di Bonto Kasih ya. Nah, kemudian berhijrah di Parepare, membangun usaha grosir ATK di kota Parepare. Bisa diceritakan sedikit sejarah untuk wirausaha di Parepare? Ya, baik, saya cerita tentang lahirnya usaha ini. Jadi sekitar tahun 2005 kami menikah dengan pujaan hati kami dari Sidrap. Wah, luar biasa. Ya, jadi kebetulan tugasnya di Parepare. Ya. Jadi tahun 2007 itu saya menetap di Parepare, hijrah dari Takalar pindah ke Parepare. Lalu kemudian saya membangun usaha yang sedang berjalan ini dengan nama CP Sinar Agung. Jadi kami bangun usaha ini itu kurang lebih 12 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sudah mengalami perkembangan yang signifikan dan kemajuan. Sedikit saya cerita tentang bagaimana perjalanan usaha ini sehingga jatuh pada pilihan usaha ATK atau fotokopi. Jadi pada awalnya kami berdiskusi dengan istri, dengan keluarga kami, mengajukan dua calon usaha atau rencana usaha ada dua. Pertama adalah perbengkelan, lalu yang kedua usaha fotokopi. Kemudian kami sepakati jatuh pada pilihan usaha ATK.
Dan itulah berjalan sejak 2007 sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kami mulai usaha ini dengan berawal dari kemandirian, dengan kemauan kami bersama dengan keluarga, karena otomatis kami hijrah dari Takalar ke Parepare, yang dulunya kami kerja di perusahaan di Kabupaten Takalar, lalu saya resign, kemudian saya hijrah ke Parepare dengan alasan mengikuti keluarga. Saya kira itu pembukaan. Oh ya, ya. Jadi tadi sudah disampaikan sedikit testimoni dari Sinar Agung yang berdiri di Parepare, yang saat ini sudah besar dan cukup dikenal di kota Parepare. Nah, selanjutnya saya akan sedikit berbicara kiat-kiat tentang bagaimana memulai usaha yang digeluti di saat ini. Mungkin saya kira ilmunya sering kita pelajari, sering kita baca, bahwa kiat-kiat membangun usaha itu kita harus berawal dari memperkuat pondasi dasar untuk membangun usaha. Itu berangkat dari dalam diri kita dulu. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan adalah al-itizam kalau dalam istilah agama Islam, tekad atau kemauan yang kuat. Itu dulu kita hadirkan dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita berniat membangun usaha, ya, selain untuk menghidupi keluarga, juga untuk menghidupi dakwah atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga, kita selalu berpikir positif kepada Allah, kepada Tuhan, di mana Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki, dan apapun yang terjadi dalam usaha kita, kita serahkan tawakal total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara Bapak bisa menghadapi tantangan itu untuk bisa lebih berkembang lagi kita punya usaha? Jadi pada saat saya bangun usaha ini, tantangan sudah pasti ada. Saya kira pada umumnya semua usaha itu pasti ada namanya tantangan. Tapi ada yang berbeda dengan usaha yang saya geluti ini. Saya datang dari Takalar, datang ke Parepare. Otomatis saya pendatang baru. Saya kompetitor bagi pengusaha lain yang mungkin sama dengan usaha saya. Jadi ini tantangan tersendiri. Tapi tantangan itu tidak membuat saya menjadi minder atau menjadi mundur. Malah tantangan itu saya fokus kepada kemampuan saya mengatasi tantangan itu. Jadi saya juga sarankan kepada teman-teman yang berada di dunia bisnis bahwa tantangan itu kita harus hadapi, ya, kita harus cari jalan keluarnya. Jangan fokus pada setiap masalah yang menimpa usaha kita, tapi kita fokus kepada kekuatan kita, kelebihan kita untuk mengatasi masalah. Ya. Jadi jangan karena masalah kita menjadi minder, menjadi mundur, tapi dari masalah itu semakin membuat kita menjadi ingin maju, ingin sukses karena masalah atau tantangan yang kita hadapi. Saya dengar awalnya Bapak mendirikan Bapak mendirikan usaha ini ngontrak dulu Pak ya? Iya. Ngontrak. Betul. Ngontrak. Jadi tahun 2007 itu kami ngontrak di salah satu tempat yang ruangannya cukup sempit, kecil, dan cocok lah untuk pemula. Jadi saya ngontrak di belakang kantor DPR dulu. Ya, DPR masih sekarang sudah kantor kepegawaian, ya, BKD. Ya, jadi saya ngantor dulu di belakang, saya buka toko kecil. Jadi awalnya itu ukuran toko saya itu, kalau saya tidak salah, ukurannya 3x5 ya, persegi. Ya, itu yang saya pakai awalnya jadi masih saya ngontrak dulu. Jadi kurang lebih 1 tahun. Lalu tahun yang kedua kami harus cari lokasi yang lebih luas, yang lebih efektif untuk pengembangan toko kami, karena saya lihat
mengalami perkembangan yang cukup lumayan pesat dan permintaan banyak, sehingga kami butuh tempat yang lebih luas lagi untuk memperbesar usaha kami. Oke, berarti kalau mau dipikir percepatan untuk perkembangan usaha ini Bapak kelola ini lumayan cukup cepat juga Pak ya? Ya, cepat ya. Jadi itu tadi apa yang bisa membuat sehingga perkembangan itu terlalu cepat? Apakah melalui marketing yang bagus atau bagaimana supaya bisa teman-teman yang sahabat-sahabat yang menonton talk show ini bisa termotivasi untuk mengembangkan usahanya? Jadi kalau bicara rahasia berarti saya tidak bisa ungkapkan. Tapi kalau berbagi, saya kira ilmu itu harus dibagi. Saya kira tidak ada masalah ya. Kami harus akui bahwa kami datang di Parepare itu sebagai pendatang, sebagai kompetitor baru dan pendatang baru, pemain baru. Betul. Nah, itu yang membuat saya termotivasi untuk lebih giat, lebih saya genjot untuk bagaimana usaha ini bisa berkembang dan lebih besar lagi. Nah, salah satu langkah awal yang kami lakukan pada waktu itu, kami membuat surat, ya. Kami membuat surat dari KOP Sinar Agung pada waktu itu. Lalu kami datangi semua kantor-kantor yang ada di Parepare, baik kantor tingkat daerah maupun kantor vertikal tingkat nasional, seperti imigrasi, dinas perhubungan, apalagi karantina, kantor pajak, kemudian di kantor wali kota. Jadi kantor wali kota itu ya semua dinas kami surati. Dan alhamdulillah mereka respon kepada kami dan mereka mencoba mengambil barang, walaupun rata-rata kantor memiliki beberapa rekanan di luar ATK, tapi kami tetap layani walaupun pengambilannya masih sedikit. Akhirnya karena kami punya toko sangat strategis tempatnya, berada di Jalan Jenderal Sudirman, berdekatan dengan semua kantor. Akhirnya kantor-kantor itu ya beralih ke kami untuk mengambil ATK secara full. Tapi itu Bapak pada saat belum besar ini ya, Bapak selaku marketing, selaku owner juga Pak ya? Ya, luar betul. biasa. Jadi ini Bapak Hamka, dia pada saat itu dia selaku owner, dia selaku marketing, jadi dua-duanya dia bergerak. Jadi luar biasa. Karyawan juga waktu itu. Jadi karyawan dulu pada saat itu berapa Pak? Jadi karyawan pada waktu itu masih saya ya. Jadi sendiri. Jadi di tahun pertama itu masih sendiri. Begitu ya. Jadi kalau ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan di siang hari, saya selesaikan di malam hari. Jadi kami kerja siang malam waktu itu. Jadi hampir 2 tahun itu kami belum punya karyawan, dengan prinsip ya kami pakai sistem pedagang sate ya. Jadi kita yang beli bahannya, kemudian kita olah, kemudian kita jual, dan seterusnya. Gitu, Pak. Jadi di awal-awal tahun memang kami lakukan itu, tapi ya dengan niat ya, mungkin tidak selamanya seperti ini, tapi sebagai langkah awal ya saya harus turun langsung dulu untuk mengetahui di lapangan bagaimana persaingan, bagaimana menghadapi konsumen, sehingga di kemudian hari bisa kita sampaikan, ceritakan kepada anggota atau anak-anak yang bergabung dengan Sinar Agung. Oke. Pak, itu kan pasti butuh modal Pak ya untuk dirikan usaha yang sudah besar seperti ini Pak. Kira-kira berapa Pak modal awal pada saat itu membangun usaha? Jadi awal modal kami pada waktu itu satu lemari ya, kami isi waktu itu kurang lebih 3 juta. Kemudian mesin harga 8 juta. Kami cuma modal 5 juta, terus sisanya 3 juta kami pinjam kepada keluarga. Jadi kalau di total dulu waktu itu ya cuma sekitar 11 juta dengan alat dan etalase, lemari dan lain sebagainya. Jadi itulah yang berkembang sampai sekarang, dan alhamdulillah kami punya keyakinan bahwa sedikit demi sedikit ya akan bertambah banyak ya, hingga jadi gunung dan jadi besar. Itu kami punya prinsip. Iya, jadi prinsipnya harus yakin Bapak ya, harus yakin dan kemudian niat ya, mindset juga ya. Ya, yang terpenting fokus. Jadi di usaha itu dulu saya memang fokus betul. Jadi tidak ada pekerjaan lain selain daripada usaha saya. Oke.
Bapak Hamka, ini kan latar belakang pendidikan Bapak adalah seorang sarjana Pak ya, sarjana apa ya? Sarjana sastra. Kenapa tidak ada niat untuk memilih menjadi mengajar atau apa segala macam? Nah, kenapa harus memilih wirausaha? Sia-sia dong Pak. Satunya Pak. Jadi kami punya prinsip bahwa ilmu itu untuk semua elemen, ya, untuk semua apa namanya, semua kegiatan. Jadi tidak hanya kepada fokus kepada mau menjadi karyawan atau jadi pegawai atau jadi guru dan lain sebagainya. Jadi ilmu kami maksudkan itu adalah sebagai dasar untuk mengetahui lebih jauh kemampuan kita dalam mengelola sesuatunya. Ya, tidak mesti harus jadi karyawan atau jadi pegawai. Jadi pedagang pun beda, ya. Kalau pedagang yang berilmu dengan pedagang yang tidak berilmu itu beda. Ya, jadi kami punya prinsip bahwa ya ilmu itu untuk umum, untuk segalanya kita pakai untuk bermuamalah dengan yang lain, termasuk dalam perdagangan. Jadi saya sebelum menikah memang dulu saya berkeinginan mau jadi pegawai negeri, ya, mau jadi karyawan, kerja di kantoran seperti layaknya cita-cita semua mahasiswa, ya, mau pakaiannya rapi, kemudian pakai dasi, kemudian ke kantor, ya, setiap hari dan sebagainya. Saya kira pada umumnya menginginkan seperti itu, tapi ya takdir berkata lain, ya Tuhan tidak menginginkan saya untuk jadi pegawai negeri atau jadi karyawan, ya. Walaupun saya pernah jadi karyawan juga, pernah kerja di perusahaan, tapi saya punya target, saya harus belajar, bekerja sama orang lain kurang lebih 2 tahun, dan setelah itu ya sambil belajar saya berkeinginan untuk membuka usaha sendiri kemudian mandiri. Kabarnya pernah sejak kecil itu Pak, pernah turun ke sawah juga bertani. Oh iya. Jadi kalau ditanya tentang masa kecil saya dulu, sebelum saya bertani itu saya pengembala. Jadi saya punya kerbau itu ada 3 ekor. Ya, semuanya dikembala oleh saya bersama dengan kakak saya. Tapi ya namanya juga ada ya hewan kembalaan kita itu ya ke saya semua. Ya, jadi awalnya itu saya mengembala kerbau. Kemudian setelah saya tumbuh dan berkembang, kemudian menjadi remaja, saya terjun di sawah sebelum masuk sekolah di SMA. Jadi umur SD sampai SMP itu saya mengembala sambil bertani. Iya. Oke. Jadi tadi sudah jelas. Kemudian ini kan lagi rame nih Pak. Kan banyak terus bertambah alumni di setiap perguruan tinggi. Nah, bagaimana kira-kira bisa memberikan motivasi kepada teman-teman atau adik-adik yang sementara kuliah atau apa yang mereka harus lakukan ketika mereka sudah selesai ataukah sementara proses perkuliahan, agar mereka tidak bingung biasa mencari kerja begitu. Ya. Jadi ini juga saya berbagi tips kepada adik-adik yang masih belajar, masih kuliah. Ketika kita jadi sarjana, ya kasihan pemerintah kita itu ya setiap tahun jumlah angka pengangguran terus meningkat, terus bertambah. Karena kenapa ya, mindset di kepala kita itu setelah kuliah harus kerja kantoran, betul. Ya, harus jadi PNS, ya, jadi karyawan dan lain sebagainya. Padahal seharusnya ketika kita tamat atau setelah kuliah, kita harus berpikir bahwa setelah kita sudah menyandang sarjana, harusnya kita mengatakan dalam diri kita bahwa harus menciptakan peluang atau menciptakan lapangan kerja. Jadi bukan kita yang mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Itulah mungkin bekal atau ilmu yang kita dapatkan di kampus. Ya, selain kita diajarkan untuk belajar sesuai dengan jurusan ilmu yang kita ambil di jurusan di perguruan tinggi, tapi di samping itu kita harus berpikir bahwa setelah tamat kuliah atau setelah menjadi sarjana, kita harus berpikir bahwa pekerjaan itu harus kita cari
dengan cara menciptakan peluang kerja terhadap teman-teman yang lain. Oh. Jadi kita bukan mencari kerja, tapi menciptakan peluang kerja. Ya, mungkin awalnya memang harus dirubah, dipikirkan dulu mungkin Ustadz kepada adik-adik atau teman-teman sebelum kuliah. Mungkin dia harus berpikir apa yang harus saya lakukan ketika saya selesai, ataukah sebelum kuliah saya mau jadi apa, mungkin begitu ya. Oke, jadi terakhir ini mungkin ada tips atau resep untuk memulai usaha. Apa yang harus dilakukan sebelum memulai usaha? Dan untuk memilih usaha, adakah tips-tips yang bisa dilakukan itu, Pak? Ya, jadi saya kira umum langkah-langkah membuat usaha itu pertama adalah mencari usaha yang sudah ada atau membuat usaha yang belum ada. Jadi ada dua. Jadi pertama adalah mencari usaha yang sudah ada, kemudian mencari usaha yang belum ada, atau mencari peluang baru. Nah, jadi ada dua. Cuma kalau kita mencari usaha yang sudah ada, berarti kita pendatang, ya kan? Kita jadi kompetitor di lingkungan kita. Tapi kalau kita menciptakan peluang usaha baru, berarti tidak ada kompetitor, tidak ada saingan. Nah, ini yang bagus. Cuma sedikit kita harus lebih banyak membaca situasi, kondisi. Apa kalau saya jual barang baru ini yang orang lain belum pernah jual, apakah orang di sekitar sini berminat atau laku dengan barang jualan saya? Itu harus punya pertimbangan yang matang. Ya. Atau yang kedua ya mencari usaha yang sudah ada sama dengan jualan tetangga kita, sama dengan dagang tetangga kita atau saudara kita. Nah, itu berarti kita datang sebagai kompetitor. Nah, yang jadi pertimbangan ketika membuka usaha itu pertama adalah jenis usaha dulu. Apakah sesuai dengan mood kita? Apakah kita sesuai dengan kata hati kita? Itu dulu pertama, karena usaha itu harus ada perasaan sayang, perasaan cinta, suka, sehingga kita enjoy dalam berusaha dan tidak ada beban. Ya, karena sesuai dengan kata hati kita. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus cari tempat yang memungkinkan usaha kita itu cepat berkembang karena memiliki tempat atau posisi yang strategis. Jadi itu dulu tempat yang strategis harus kita cari. Kalaupun susah untuk mendapatkan tempat itu, ya minimal tempat kita itu dikenal orang, dilihat orang, ya tanpa mendatangi orang, usaha kita pun ditahu orang atau dikenal. Kemudian yang kedua, produk yang kita jual. Jadi produk yang kita jual itu harus produk yang apakah sifatnya kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder, primer dan lain sebagainya. Itu harus kita kelas-kelaskan. Nah, kalau kita bergerak, usaha kita bergerak di bidang kebutuhan pokok, berarti stok barang yang harus kita persiapkan lebih banyak, atau ketersediaan barang itu selalu ada. Ya, karena kebutuhan pokok itu selalu dicari orang. Gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, harga harus kita pertimbangkan. Ya, harga kita itu ya, kalau kita pendatang baru atau usaha kita sama dengan usaha yang dilakukan oleh tetangga kita atau di sekeliling kita, maka harga kita harus bersaing. Apalagi kita pendatang baru, kita harus bikin price yang harganya hemat, kemudian harga murah dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah servis kita sama orang lain. Ini servis itu, ya kalau saya baca di buku manajemen usaha itu, servis itu ya pengaruhnya 60% terhadap usaha kita. Jadi itu sangat menentukan lokasi, menentukan harga kita, kemudian produk yang kita jual itu ditentukan oleh servis kita. Ya, biar harga kita murah, kalau servis kita kurang bagus, orang akan lari. Ya. Biar tempat kita strategis, karena servis kita kurang bagus, orang tidak mau singgah. Nah, makanya servis ini bagian terpenting dalam usaha kita. Ya, saya kira itu mungkin. Kalau modal sudah pasti. Cuma sebelum kita sampai ke modal itu ya ada beberapa tahap dulu yang harus kita
perkuat sebelum ke modal. Karena modal itu kalau bagi saya itu adalah persoalan di ke belakang. Yang harus kita perkuat itu adalah pondasi usaha dulu. Ya, saya sampaikan dari awal itu bahwa tekad, kemauan yang kuat itu dulu. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita punya kemauan yang kuat, tekad yang kuat dalam berusaha, apapun yang ada di hadapan kita, tantangan apapun, hambatan apapun, pasti kita lalui. Karena ada kemauan, tekad yang kuat. Nah, itu yang kemudian berjanji dalam diri kita harus fokus dalam usaha kita. Ya. Tidak boleh kita mau memunculkan usaha dengan mindset usaha sampingan, usaha kecil-kecilan. Itu mindset yang salah. Ya. Harusnya kita memiliki mindset punya usaha yang besar, punya usaha yang sukses. Ya, jangan sampingan, karena kalau sampingan itu tidak mungkin besar. Jadi kalau kita buat usaha harus bercita-cita emang mau jadi besar. Jangan gengsi ya, jangan hanya bilang ini hanya sekedar pengisi waktu dan sebagainya, itu tidak akan besar. Tidak akan besar ya. Tapi kalau kita berpikir, saya buat usaha, ya, saya rintis usaha, mau besar, mau sukses, mau paling terbesar di daerah saya, itu boleh. Ya, karena dalam dunia bisnis itu ya kata sukses itu tanpa batas, ya. Jadi di atas sukses kita ingin lagi lebih sukses lagi. Oke. Ya, baik, dialog kita hari ini sangat menarik dan sangat menginspirasi. Kita telah berpanjang lebar berdialog dengan salah seorang wirausaha pemilik toko Sinar Agung, grosir ATK terbesar di Kota Parepare, di mana alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare. Jadi beliau adalah merupakan seorang keluarga sederhana yang hijrah dari Takalar, berhijrah ke Kota Parepare untuk membuka sebuah usaha grosir ATK, dan hingga saat ini dia telah mulai berekspansi ke keluar untuk drop barang-barang ATK. Oke, jadi sekian, kita ketemu di episode berikutnya dengan narasumber yang berinovasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.